Halo para calon polisi, jumpa lagi di channel ini. Baik, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana penulisan dari surat permohonan menjadi anggota Polri. Jadi dalam video ini saya akan jelaskan secara lebih rinci atau detail ya kepada para sobat sekalian supaya tidak bertanya-tanya lagi, karena masih banyak yang bertanya walaupun sudah beberapa di video ini juga sebelumnya saat berkas tersebut diupload sudah saya jelaskan, namun masih ada bertanya. Dan di video-video lain, mungkin di channel lain juga sudah menjelaskan, namun masih ada beberapa orang yang atau sebagian besar juga masih ada yang bertanya. Nah, mudah-mudahan dengan video ini yang saya buat secara detail atau rinci, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa membantu para sobat sekalian ya. Jadi untuk para sobat sekalian yang ingin melihat video-video singkat terkait informasi untuk penerimaan Polri, sudah saya buatkan juga channelnya ya. Beda dengan channel ini, silahkan dilihat di channel YouTube calon polisi #shorts, itu khusus untuk video-video pendek. Jadi video-video pendek itu berdurasi maksimal 1 menit. Jadi saya buat khusus untuk video berdurasi maksimal 1 menit. Untuk link ada di deskripsi. Kemudian sebelum saya bahas tentang materi ini juga, saya juga akan menjelaskan atau saya akan menginformasi kepada para sobat sekalian bahwa saya atau calon polisi sudah membuat website calonpolisi.com. Nah, dalam web tersebut itu saya buat baru sebatas untuk saat ini, baru sebatas untuk latihan tes kecermatan. Ya, ke depan apabila ini berkembang akan saya tambah dengan tes lainnya, misalnya kecerdasan maupun akademik. Ya, itu silakan, untuk link ada di deskripsi. Bagi yang mau latihan tes kecermatan, silakan diklik link tersebut. Oke, para sobat sekalian, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Ya, pembahasan berikut setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana pengisian atau penulisan dari surat permohonan menjadi anggota Polri. Oke, disimak baik-baik video ini dari awal sampai akhir supaya para sobat sekalian lebih jelas, lebih paham bagaimana untuk penulisan dalam surat permohonan menjadi anggota Polri ini. Oke, para sobat sekalian, bagi yang sudah download berkasnya, jadi akan tampak seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita bahas khusus untuk poin nomor 2 ya, terkait surat permohonan menjadi anggota Polri ya. Jadi para sobat sekalian, untuk surat permohonan menjadi anggota Polri ini sudah dijelaskan di berkas bahwa surat tersebut ditulis dengan tinta warna hitam di atas kertas folio bergaris. Ingat ya, kertas folio bergaris, tinta warna hitam, kemudian bermaterai 10.000. Oke. Nah, kemudian di sini disebutkan juga ditulis sendiri oleh pelamar menggunakan huruf balok. Sekali lagi ya, huruf balok tanpa coretan atau dihapus. Jadi surat permohonan tersebut yang ditulis tangan itu tidak boleh ada coretan. Ya. Jadi huruf balok itu bagaimana? Silakan, kalau yang belum tahu silakan lihat di Google ya. Secara singkat saya jelaskan, huruf balok itu sama dengan huruf besar semua ya, menggunakan huruf besar semua. Beda dengan huruf kapital. Kalau huruf kapital itu huruf pertama di awal kata itu menggunakan huruf besar. Nah, itulah huruf kapital ya. Itu kurang lebih secara singkat. Silakan untuk lebih jelasnya silakan cari di Google bagi apa yang dimaksud dengan huruf balok dan huruf kapital ya. Sekali lagi, ini huruf balok berarti huruf besar semua ya. Ini sudah, kemudian kita lanjut ke suratnya, bentuk suratnya. Nah, bentuk suratnya seperti ini. Ini tetap ditulis ya, di kertas folio di atas ini ditulis seperti ini, sama persis. Kemudian ini titik-titiknya ini adalah nanti diisi tempat ya, tempat atau kota para sobat sekalian mengisinya ya. Tinggal ya, samakan dengan KTP, tempat atau kota para sobat sekalian tinggal. Tentunya kan para sobat sekalian akan mendaftar di Polres atau kota atau kabupaten tempat para sobat tinggal sesuai dengan KTP atau KK. Ya, di sini diisi tempatnya, kotanya. Kemudian di sini diisi dengan tanggal dan bulan para sobat sekalian membuat surat permohonan ini ya. Tanggal dan bulan para sobat sekalian membuat surat permohonan ini. Sekali lagi ya. Jadi sementara saran saya ini dikosongkan dulu karena nomor capnya sampai saat ini belum keluar. Jadi ini dikosongkan dulu supaya di sini diisi paling tidak tanggalnya itu sama dengan tanggal keluarnya cap. Kalau tidak bisa setelah tanggal keluarnya keputusan ini ya, cap ini atau cap gar ini. Jadi itu saran saya ini sementara bisa dikosongkan. Diperkirakan saja 2 digit tanggal plus bulannya
di sini bulan Maret atau April, diperkirakan saja jaraknya, kemudian baru diisi 2022. Atau mungkin bisa dikosongkan sampai akhir, silakan. Tapi tempat untuk kota kan para sobat sekalian sudah tahu tinggal di mana, di kota mana. Oke, kemudian lanjut di bawahnya. Ini ditulis kepada sama, ingat huruf menggunakan huruf balok, berarti huruf besar semua ya. Di sini Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ini berkas yang lama yang di-download pertama kali saat di-upload. Nah, sekarang katanya sudah diperbaharui. Silakan bagi yang belum download silakan download, atau bagi yang sudah mendownload berkas yang awal tersebut di-upload ya, saat pertama kali di-upload. Ini ada kekurangan di sini ya. Ada sekali lagi ada kekurangan di sini, yaitu negara. Jadi tinggal para sobat sekalian ketikan ya. Ketikan di sini adalah negara. Maksudnya silakan para sobat sekalian tambahkan tulisan ya, tambahkan tulisan dengan tulisan negara ya, ditambahkan. Ya, awalnya kalau yang sudah download berkas di awal-awal itu tidak ada kata negara ya, silakan ditambahkan dengan negara di sini ya. Jadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ya. Jadi itu. Namun bagi yang belum download silakan download sekarang, itu sudah diperbarui katanya, sudah diupdate di website resmi penerimaan Polri. Ya, sekali lagi bagi yang sudah upload sebelum, ingat ini ditambahkan atau ditambahkan dengan negara. UP Panitia Penerimaan di Jakarta. Ingat, ini tetap ditulis di Jakarta. Karena para sobat sekalian akan ini untuk di panitia yang di Jakarta. Sudah, kita lanjut. Ini ditulis dengan hormat. Ini disamakan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor KEP. Ini sementara dikosongkan dulu karena untuk KEPGAR keputusan penyelenggaraan belum keluar ya, jadi belum diisi. Jadi dikosongkan para sobat kalian karena ini ditulis tangan. Jadi dikosongkan, diperkirakan kira-kira di sini kurang lebih diperkirakan saja 3 digit ya, di sini ya 3 digit angka dikosongkan, dikasih garis miring, kemudian di sini diperkirakan bisa untuk menuliskan Romawi 3 atau Romawi 4 ya, diperkirakan dikasih jeda, dikasih jarak, kira-kira bisa diisi dengan Romawi 3 atau Romawi 4. Nah, di dalam berkas yang sudah ditulis tersebut jangan diisi titik-titik, cukup dikosongkan saja ya, dikasih jarak. Titik-titiknya ini tidak perlu ditulis atau ditulis tangan. Jadi cukup dikosongkan, ini 3 digit angka diperkirakan, kemudian ini diperkirakan Romawi 3 atau Romawi 4. Kemudian 2022 tanggal. Nah, tanggal di sini para sobat sekalian, ini tanggal dan bulannya masih kosong. Nanti diisi tanggalnya berapa, bulannya berapa. Nah, di sini juga para sobat sekalian diperkirakan 2 digit tanggal, 2 digit angka untuk 2 digit tanggal tersebut. Kemudian di sini diperkirakan ya jaraknya Maret atau April. Jadi ada 2 digit angka atau 2 digit tanggal. Kemudian ada di sini diperkirakan jaraknya untuk Maret atau April. Jadi diperkirakan, kemudian ditulis 2022. Ini sama tentang penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2022. Kemudian untuk akpol berkasnya berbeda. Di sini kan penulisan pasti berbeda tentang apa. Nomornya juga akan berbeda. Ya, saya yang bertanda tangan di bawah ini silakan diisi, ditulis tangan ya, sama seperti ini. Agak menjolok ke dalam, agak masuk ke dalam seperti ini ya. Disamakan, nama diisi nama lengkapnya sesuai KTP, kemudian tempat dan tanggal lahir diisi juga lengkap sesuai dengan KTP. Kemudian agamanya apa, kemudian sukunya, ingat di sini ada suku, jangan hanya agama saja, di sini diisi dengan suku. Ingat, titik-titik ini tidak perlu ditulis ya, langsung ditulis keterangannya apa, nama, tempat tanggal lahir, agama dan lain sebagainya. Ya, ini ingat isi suku. Kemudian pendidikan. Ya, pendidikan terakhir yang jelas bagi para sobat sekalian yang masih kuliah, berarti pendidikannya itu adalah SMA, pendidikan terakhir yang sini ya. Diisi saja SMA atau SMK bisa. Terus ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau saya yang sedang duduk di kelas 12? Jadi di kelas 12 diisi saja SMA atau SMK, tergantung dari sekolah para sobat sekalian, karena ini kan digunakan saat para sobat sekalian untuk apabila yang dinyatakan lulus terpilih ya, sebagai bentuk administrasi, persyaratan administrasi permohonan menjadi anggota Polri ya. Jadi para sobat sekalian kelas 12 ini kan pendidikannya kurang lebih sekitar akhir Juli atau awal Agustus. Saat akhir Juli atau awal Agustus itu para sobat sekalian kan sudah pasti
lulus dari SMA atau sekolahnya ya, dari SMA atau SMK. Ya, kalau yang tidak lulus dari SMA SMK berarti saat rekrutmen akhir tidak bisa melanjutkan. Ya, ini diisi pendidikannya bagi yang SMA atau SMK. Bagi yang kuliah pendidikannya misalnya sarjana diisi S1. Oke. Kemudian di sini alamat garis miring kode pos. Baik, ini diisi alamat lengkap sesuai dengan KTP. Terus ingat ada garis miring kode pos. Ya, diingat ada garis miring kode pos. Kemudian diisi pekerjaan. Nah, bagi para sobat sekalian yang masih sekolah diisi pelajar. Bagi yang kuliah diisi mahasiswa. Bagi yang belum bekerja, saran saya tidak di strip ya. Jadi diisi pekerjaan belum bekerja atau tidak bekerja. Bagi yang sudah bekerja misalnya di mana, silakan diisi pekerjaannya. Ya. Jadi saran saya ini tidak di strip, jadi diisi keterangannya. Kemudian di sini ditulis sesuai mengajukan permohonan menjadi anggota Polri melalui pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2022. Selanjutnya saya bersedia untuk mengikuti kegiatan dan memenuhi persyaratan serta mentaati peraturan yang berlaku, termasuk ini. Pertama, ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anggota Polri. Ya. Kemudian di sini juga tetap dibuat demikian permohonan ini saya buat atas kemauan saya sendiri. Ya, karena ada yang pernah bertanya juga, Pak, surat mengenai siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI kok tidak ada. Nah, ini sudah jadi satu di surat permohonan ini ya. Jadi di sini juga berarti para sobat sekalian yang mengisi ini dengan sadar, dengan sesuai keinginannya menulis dengan tangan sendiri, yaitu siap untuk ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Ya, jadi itu. Kemudian di bawahnya ini hormat saya. Ya, hormat saya diberi jarak. Ya, diberi jarak sekian atau bisa dicoba atau bisa diukur. Hormat saya diisi materi biar pas. Kemudian di bawahnya ini, di sini di posisinya ini, para sobat sekalian bisa isi dengan nama sendiri ya, di bawah sini isi dengan nama sendiri, nama lengkap ya, supaya pas dengan materai. Nah, materainya ini 10.000. Nah, nanti kalau para sobat sekalian tanda tangan, materainya ditempel terlebih dahulu, baru para sobat sekalian tanda tangan. Nah, tanda tangannya itu diusahakan kena dengan materainya ya, mengenai materai, tanda tangannya mengenai materai. Sekali lagi ya, bagi yang nanti akan menandatangani, ditempel dulu materainya, baru ditandatangani basah. Jangan ditandatangani terlebih dahulu, baru diisi materi, jangan seperti itu ya. Diisi materi terlebih dahulu, baru ditandatangani. Nah, kemudian untuk surat permohonan ini dibuat berapa rangkap? Nah, sesuai dengan persyaratan bahwa surat permohonan ini dibuat 4 rangkap. Berkas-berkas semua itu 4 rangkap ya, termasuk surat permohonan menjadi anggota Polri. Nah, kalau berkas yang lain yang diketik itu ada yang asli dan ada yang fotokopi, asli materai dan ada yang difotokopi. Nah, kalau surat permohonan, karena yang diminta itu adalah 4 rangkap, jadi surat permohonan yang ditulis tangan ini dibuat, yang dikumpulkan nanti adalah sebanyak rangkap yang diminta. Misalnya di Polres minta 5, ya semuanya diisi yang asli. Tapi yang dalam saya di dalam hal ini, di video ini saya membahas tentang yang dipersyaratkan dalam berkas ini ya. Diminta di sini adalah 4 rangkap. Jadi para sobat sekalian membuat 4 rangkap surat permohonan atau ditulis tangan ini sebanyak 4 rangkap yang asli. Sekali lagi ya, dibuat surat permohonan menjadi anggota Polri ini ditulis tangan sebanyak 4 rangkap yang asli. Saran saya dibuat lebih untuk cadangan juga, jangan pas 4. Berapapun panitia dari Polres atau Polda para sobat sekalian minta, dibuatnya itu lebihkan lagi 1 atau lagi 2 yang ditulis tangan sebagai jaga-jaga untuk cadangan. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana Pak untuk materinya? Nah, untuk materinya saya sudah tanyakan, keempat rangkap tulisan tangan surat permohonan ini itu diisi materai asli, tidak ada yang fotokopi. Jadi keempat-empatnya yang disetor atau berkas, 4 berkas tersebut yang disetor itu berisikan surat permohonan menjadi anggota Polri yang sudah ditulis tangan, itu berisikan materai asli ya, dan ditandatangani juga basah asli ya. Jadi itu yang disampaikan oleh panitia, saya sudah tanyakan ke panitia di Polda.
Oke, baik, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu para sobat sekalian, semoga bisa memberikan gambaran kepada para sobat sekalian, terutama bagi para sobat sekalian yang sudah tergabung di grup, ya, sekali lagi yang sudah tergabung di grup calon polisi, baik itu grup WhatsApp, Telegram, Line, dan lain sebagainya, yang sudah bergabung tersebut. Apabila masih ada yang menanyakan apa yang sudah saya bahas dalam video ini, berarti para sobat sekalian tidak menyimak video ini dari awal sampai akhir, atau bisa para sobat sekalian tidak menonton video ini. Karena kalau para sobat sekalian bertanya di grup, bertanya itu dalam bentuk kata-kata atau teks yang chat yang diketik, jadi dibalas juga dengan chat yang diketik, kemungkinan akan ada salah penafsiran atau salah paham dalam memahami dari apa yang diketik tersebut. Jadi saran saya, simak ini baik-baik dari awal sampai akhir supaya para sobat sekalian lebih paham ya tentang bagaimana penulisan dari surat permohonan menjadi anggota Polri. Oke, sekian dari saya. Silakan mempersiapkan diri pembukaan penerimaan Polri sebentar lagi. Persiapkan dengan baik, belajar dan berlatih. Siapkan diri dari sekarang. Sukses selalu 813.